foto bro. Anjir bolos. Jagre. Aduh, mantap, mantap. Kanggo wadah makane Ijian mantep bos. lokal. Pelus lagi. Orang merah kan tapi. Nah, kan? Alhamdulillah. Brok. Iya. Ini popo weh. Berdarah-darah kok. Sidat bosku. Iya lokal. Buntung. Buntung apa nih, Jon? Pati lilang hiji. Endi? Kutuk iki. Anjay. Kutuk Anjay. Tapi yang Apa, Bos? Lele, Bos. Bos. Lele lokal ki. Iya, tenanan lokal. Kayak meteng ya. Wis kalau yo bicarane lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat malam. Kita ini baru habis mancing, terus bakar-bakar, terus makan. Mukbang hasil mancing lah ya. Terus kita mau berangkat mancing lagi, tapi temennya ada yang kelelahan nih guys, lagi makan nih. Nah, terus kita sambil iseng-iseng kita mau review atau helek-helek lah soal pengalaman mancing kita guys. Di sini ada saya ini Jaros ini, terus ini iya, kita mau jadi jenderal joran tapi terlalu berat namanya guys. Kabupaten Seneng tuh nanti kalau kata orang itu nggak baik, gelem gemblung. Karena punya asa terlalu tinggi, tapi realitanya nggak bisa, kan mumet guys. Nah kita pasti masih pakai namanya gagang center back guys. Ini kalau bicara gagang center back itu, gagang itu maknanya itu adalah joran guys. Kalau daerah sini, daerah Jawa, daerah Pituro, daerah Buntit ya guys ya, itu gagang itu namanya joran guys. Kalau center itu, center sebenarnya dua kata itu, center back artinya itu back tengah guys. Kalau dalam sepak bola itu ada striker, ada pemain tengah, ada back tengah. Nah kita ngapa kok pilih back tengah, karena kita itu sebagai pertahanan terakhir guys. Kalau dalam filosofi kita, kalau mau gagang striker lah misalkan ya, berarti itu sering strike terus ya. Kalau sering strike itu maknanya ikan-ikan kecil guys. Unjar pari. Unjar pari. Kemudian ya inilah teman saya ini lagi makan nih lah. Center kita sisi. Nah kalau pemain tengah itu lebih banyak mengatur bola guys, bahkan teknik tapi jarang strike. Nah kita pakai center back pertahanan terakhir itu maksudnya kita strike walaupun cuma satu, yang penting indukan guys. Anjay. Master gitu loh. Filosofi yang sangat mengapresiasi apa jenisnya, menginspirasi. Wes inspirasi. Kopi dulu guys biar enggak sepanang. Madang guys. Madang. Jadi kita itu bukan pemancing ikan putihan ya guys ya, yang strike. Tapi kita itu lebih kepada pemancing ikan babon ini guys. Maksudnya gitu. Monster. Tenan. Targetnya kita monster. Ikan monster lah, bukan balita. Realitanya bener. Syukuri mawon guys. Ya gitu ya ceritanya guys ya. Sedikit filosofi tentang Gagang center back. Nah, lanjut yang mau kita bahas pada malam ini, karena kita juga senangnya mancing malam ya. Banyak cuplikannya nanti bisa dilihat ya. Ada berapa kali kita strike, ada di tersidi. Kamu strike apa kamu? Sidat ya? Sidat sama lele, aku sama gabus. Terus di ngelis berengkol bos dulu. Berengkol. Kamu Aku sidat ya. Terus disembir itu yang panen itu. Panen sembir. Kamu strike pelus sama sidat berapa itu ya? 2 kali guys. 2 kali ya. Temen saya itu yang strike kecil itu dapat sidat 2 kali, lele sekali. Betul? Terus pas di ngampel
Nah, malam-malam itu loh kamu berangkat sendirian terus aku nyusul itu. Sidat sama lele 2. Itu lebih jam 10 ke atas ya guys ya. Malam pokoknya. Malam. Terus kemarin strike bulus ya. Iya, kemarin strike bulus. Jam berapa itu? Bulus jam setengah 11-an. Wah, jam setengah 11. Setengah 11-an. Itu spotnya sama kayak yang gini loh. Ngelis? Ngelis. Spotnya sama. Cuma agak ada gerojokan sedikit. Terus kita juga pernah strike lagi itu di Ngampel dulu, Gabus 2. Ngampel yang Ngampel selatan, yang utara. Gabus 2 itu. Nah, itu kita mancing malam sering strike. Biasanya juga pernah strike sidat itu dikaliin-kali guys. Siap bos. Dari jemput. Nah, pengalaman mancing malam otomatis karena mancing malam itu banyak risikonya ya guys ya. Kalau nggak ketemu ular, ketemu hal-hal yang di situ menakutkan guys. Berbau mistis. Nah, kita review dulu ini guys, highlight atau mungkin ceritalah pengalaman dari teman saya ini. Tapi sebelum itu kita kenali dulu guys, kita itu profilnya gimana ya? Oke, siap. Nah kalau saya dulu ya, saya itu profilnya kan mancing pertengahan. Kalau yang paling awal mancing ini adalah teman saya ini guys, si Judin ini guys. Masih termasuk senior. Saya tapi junior tapi junior suhu. ini kameramen tapi tiba-tiba pengen jadi pemancing angler juga. Nggak tahan kon kamera malah nganu. Panas. Nah saya junior, saya belum tahu banyak hal teknik-teknik senar. Nah saya belajar dari Judin ini guys. Nah mungkin dari profil Mas Judin ini, silakan. Pengalaman mancing itu mulai suka memancing dari kapan? Pengalaman pertama kali mancing itu waktu merantau guys, di Bangka Belitung. Di sela-sela aktivitas nganggur, gabut mau ngapain, akhirnya jalan nemu kolong itu bahasa Bangka Belitung. Kalau sini ya apa, kedung Gedung ya. bekas tambang timah itu guys. Itu banyak ikannya ternyata, ikan gabus sama apa, lele lembat. Lele yang panjang itu ya. Lele yang panjang, bintik-bintik itu lembat. Mungkin kalau yang anak-anak Sumatera pasti paham lembat. Gabus kalau di Sumatera itu beda sama di Jawa guys. Kalau di Sumatera itu master pasti, topun segini. Bayong lah kalau di sini lah ya. Namanya bayong. Oh iya. Kalau kecil kan delet bos. Delep. Kalau kecil lagi licingan. Kalau kecil lagi namanya udikan apa ya? Udikan putihan ya. Lupa lah saya. Terus guys. Master. Pernah rekor gabus mancing malam guys. Gabus rekor berat 4 kilo. Itu rekor selama. Kamu sendiri bukan itu? Bukan teman saya. Waktu itu saya masih coba-coba. Junior. Masih coba-coba. Pengalaman saya dapat babon ya sekitar hampir 2 kilo kurang 1,5 kilo. Rekor saya Sumatera tapi ya? Sumatera tapi bukan di Jawa. Kalau di Jawa 1 kilo itu sudah termasuk monster. Babon ya. Terus akhirnya pulang ke rumah, joran saya bawa ke Jawa gitu. berapa joran tuh? 2 Joran apa aja itu? joran apa ya? Oh, joran murahan. Enggak, yang sambung, tegek Sambung, joran sambung. Sambung 2 sambung itu ya. 2 joran, relnya sekalian. 2 joran, 2 rel. Sampai sekarang saya pakai 2 joran. Dan ini joran andalan. Kesepuan lah ya dari Sumatera lah ya. Dari Sumatera. Itu profilnya gitu ya guys ya. Di Judin itu suka mancing berawal dari Sumatera merantau karena debut di sela-sela aktivitas guys. Akhirnya pulang di sini pengen mancing. Oke guys, kalau di sini kalau mungkin di Sumatera dan di sini lah, ini dua-duanya lah. Pengalaman mancing malam itu pernah ketemu apa aja, mungkin yang dari hewan liar sampai yang hewan tak kasat mata ini guys. Gimana ini, pernah ketemu hal-hal yang
situ hewan liar atau mungkin seperti apa gitu, terus solusinya bagaimana, terus pernah juga nggak sih ketemu yang kasat mata? Kasat mata atau kasat mata? Sebenarnya ya oke. Kalau pengalaman bertemu hewan Paling ngono. pernah Belus. waktu mancing sendiri, tapi itu guys nggak sama si junior ini. Wah, Jai. pernah mancing sendiri di Hewan itu? hewan Hewan apa? ular Di di apa ya, kali kali mana itu? Maksudnya Sumatera apa di sini? di Jawa. Di Jawa. Ular apa itu? Kalau di Sumatera udah nggak kaget lihat ular guys. Oh iya. Cuma kalau di Jawa, Kalau di Sumatera dulu ini pengalamannya gimana? kalau di Sumatera dulu pernah mancing malam, tapi ular ini bukan yang aneh-aneh. Ular itu 4 orang, saya dan kawan-kawan saya. Itu yang suhunya malah guys, suhunya dikiranya strike itu apa, sidat, ternyata pas ditarik ular segini guys. Kalau nggak salah Ular apa itu? ular apa sih, nek cara Jawa ngarane ular banyu. Ular banyu tapi gede di Sumatera. Itu pas mancingnya ya guys. Kalau pas berangkatnya sering dicegat ular-ular yang wah sak kentol-kentol guys. Kantongnya maksudnya apa guys? Betis apa sih ya? Oh iya, kempol. Kempol. Ular-ular apa sih? Piton. Kalau di Jawa berarti cuma ketemu ular satu kali itu ya, Satu kali. di kali ya. Satu kali. Ketemu. Selain ular mungkin Selain ular ya biasalah resiko mancing malam guys. apa? Ya pernah apa ya? Bahasanya nek apa digediur gitu loh. Apa sih? Di Kerutuki apa sih? Kerutuki apa? Nggak tahu. Intinya pas mancing tiba-tiba pohon itu kerutuk gitu loh. Apa sih bahasanya nek? Kene Ya ditaburi. nah ditaburi lah, Ditaburi. lah. Nggak tahu itu apa, entah angin entah itu, tapi berkali-kali guys. Itu pas mancing sendiri di daerah Gebang, daerah dekat rumah. Pengalaman itu ya. Hmm. Kalau yang hal-hal yang mistis mungkin, karena kan isunya kan kalau mancing sidat itu kan ya kita Oh tahu iya. semua lah. Saya tuh pernah ke rumah teman saya orang Bruno Sari. Tanya-tanya karena pemula sidat dulu. Tanya-tanya karena beliau itu sudah termasuk suhunya sidat. Jadi kalau ikan sidat itu menurut beliau, kalau besarnya itu udah lebih dari segini guys, yo hampir sekiloan lebih lah, 2 kilo 3 kiloan lebih. Itu ceritanya itu sudah menjadi apa ya, tumpahan guys. Apa sih? Kendaraan. Nah, buat kendaraan makhluk-makhluk halus, mitosnya seperti itu guys. Jadi setiap kali pemancing sidat itu menurut ceritanya beliau itu pasti bawa backingan guys. Bawa backingan pasti. Hal yang mistis lah ya. Hmm. Kalau Anda sendiri guys, pernah kan strike banyak sidat itu ya? Pernah terasa apa gitu kalau mau strike gitu? Oh, pernah. Tapi ini jujur ya guys ya. Iya. Jujur. Waktu itu saya nyoba dapat dari teman. Saking penasarannya habis dari itu apa suhu saya di Brunei itu tuh. Saya pulang jangka 1 bulan tuh guys. Saya itu dapat minyak apa sih? Pokoknya minyak yang mistis lah. Bukan minyak ikan tapi ya? Bukan minyak ikan. Minyak wangi tapi yang sudah diisi guys. Ceritanya sudah diisi. Nah itu saya coba semprotkan ke joran guys. Tenan nih. Terus Semprotkan ke joran. Terus malam Jumat jorannya saya semprot pakai minyak wangi. Terus malam minggunya berangkat mancing. Saya cuma membuktikan apa? Pengen buktikan lah ya. Mitosnya dari orang Brunei itu guys. Saya semprotkan sudah berbau mistis lah intinya, sudah berbau mistis. Tapi terbukti guys. Terbukti terus. Strike apa itu? Strike sidat. Berapa? Bukan sidat, plus Berapa? plus 3 ekor guys.
yang satu masih remaja, yang dua babon termasuk. Termasuk babon. Ada segini lah, termasuk segelas 2 ekor. Yang satu masih kecil lah, masih balik remaja, bukan balik tapi remaja. Dan itu terbukti. Satu malam itu guys, dari berangkat jam 11 lebih, mulai makan itu sekitar jam 2. Jadi strike 3 ekor itu cuma jangka 1 jam, jam 2 sampai jam 3 itu dapat 3 ekor. Pelus tapi bukan sidat. Nah, ini nanti ada penjelasan juga ya guys ya, bedanya pelus sama sidat lah. Nah, sebenarnya sama. Kalau secara bahasa nasional sama, cuma bahasa daerah aja. Kalau sidat itu kan polos, warnanya polos. Cuma kalau pelus itu bisa dikatakan pelus itu agak biru terus ada coraknya itu guys, ada coraknya kayak batik-batik gitu loh. Kalau bentuk fisik yang lain? Kalau bentuk fisik yang lain mungkin dari Sirip mungkin atau apa? siripnya bodoh, Sama? kepala mungkin. Kepalanya gimana? Kalau sidat itu lebih ke kayak apa ya, kayak lele lah. Nah, pelus itu lebih ke kayak belut. Sepengalaman saya, kalau ada kurangnya mau direvisi guys, untuk bagi sidator kalau ada salahnya mau direvisi. Itu sepengetahuan saya karena masih junior di dalam persidatan. Tapi kalau soal ketemu hantu atau mungkin bayangannya itu lihat hantu, pernah nggak itu? Loh, bukannya pas sama junior toh? Waktu di mana itu? Pernah toh sama? Nah, waktu di pertama itu di mana? Sembir ya? Sembir. Waktu di Sembir itu kan ramai banget. Kan ada yang lihat. Kalau saya kan cuma Wih, guys. Ya memang kalau mancing malam kayak gitu ya guys. Cuma kalau ditanya ya, kalau misalkan ada yang isu yang kita di sini, kalau mancing sudah ketemu sama, kalau tadi bahasa orang Brunei itu ada yang ngendarain lah. pasti Ngendarain itu bisa dikatakan penunggu lah, penunggu. dari makhluk astral atau makhluk gaib ya. Nah, misalkan kalau kita secara pengalaman kita ya guys ya, apakah setiap tempat itu yang wingit, yang angker, ketika kita sudah merasakan ada kehadiran makhluk astral atau makhluk yang lain, walaupun kita bukan indigo ya, apakah itu pasti bisa dipastikan strike-nya banyak menurut guys? Kalau banyak sih belum tentu sih. Tapi yang paling strike itu ya. Strike. Kalau menurut beliau, kalau bisa apa ya, cara katarannya dilan lah, nembung lah katarannya. Kalau Jawanya nembung, permisi, Oke. minta ikan. Kalau pengalaman kita aja guys, Oke. pengalaman Anda lah, misalkan sudah merasakan kehadiran makhluk astral yang lain, itu biasanya berkemungkinan strike atau tidak strike? Yo, pengalaman 70% lah. 70% ya. 70%. Tapi tidak bisa memastikan ya, kalau Tidak bisa memastikan. kalau misalkan ada kuntilanak nih, ada genderuwo ini, pasti sama mancing pasti strike. Belum tentu. Itu cuma apa ya, mungkin bisa di apa ya, sugesti lah. Iya, mungkin bisa gitu. Kepercayaan lah. Tapi ya gitu ya, mancing malam memang kalau di sini di Jawa mungkin nggak ada buaya, nggak ada apa ya, aman lah. Hewan-hewan buas itu aman. tapi kalau di Sumatera ya mungkin lebih menakutkan dengan buasnya daripada hantu-hantunya. Tapi kalau di Jawa itu lebih viral hantunya daripada ada hewan buas guys. jarang lah. Pedalaman pedesaan. Kita juga pernah loh guys, apa namanya itu, pas di Sembir itu ada iya ular. iya, ulo walang Ulang hitam putih ya, hitam putih. orang-orang itu. Nah, teman saya ini yang